Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir luapan Sungai Citaluktu, Kabupaten Bandung surut. Warga bersihkan sisa lumpur. Aparatur sipil negara jadi tersangka korupsi pengadaan ambulans di masa penanganan COVID-19. Takut ditilang, pemotor tabrak polisi di depan Mapolres Garut. Kericuhan nyaris terjadi saat warga berdemo di pembangkit listrik tenaga uap 2 Kanci, Kabupaten Cirebon. Mereka menuntut ganti rugi lahan seluas 200 hektare. Namun PLTU menyebut ganti rugi itu seharusnya diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Ingin merangsek masuk ke pembangkit listrik tenaga uap 2 Kanci Kabupaten Cirebon, warga dari 5 desa di Kecamatan Astana Japura saling dorong dengan petugas. Kericuan mereda usai dua pihak saling menahan diri. Warga menuntut ganti rugi lahan seluas 200 hektare yang dipakai untuk proyek PLTU 2 Kanci. Mereka mengatakan lahan yang berstatus hak milik, hak garap, dan hak guna itu belum dibayar. Kurang lebih sekitar 200 hektar itu tergabung dari tanah timbul, kemudian ada SHM juga ya, kemudian ada tanaman mangrove. Itu semua kita totalkan itu kurang lebih di angka 200, kurang lebih sekitar 200 hektar dari tanah masyarakat. Itu belum terbayarkan, Pak? Semuanya belum terbayarkan. Kenapa? Yang hari ini kami wakili itu belum ada terbayarkan. Kan begitu. Bahkan masyarakat di awal kan sudah melakukan meminta. Apakah ini harus menuntut ganti rugi, tapi nggak pernah ditanggapi. Namun pihak PLTU 2 Kanci mengatakan jika proyek strategis nasional ini berdiri di atas tanah negara. PLTU menggunakan dan menyewa lahan kepada negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Sehingga mereka menilai warga seharusnya menuntut kepada Kementerian Lingkungan Hidup. PLTU ini ada 195 hektar, itu adalah sertifikat milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara Cirebon Power, PT CPR memiliki 10 hektar yang atas nama perusahaan. Lebih tepatnya memang kalau klaimnya itu terhadap tanah KLHK, maka lebih tepat klaim ini ditujukan kepada KLHK. Begitu agar KLHK yang bisa memproses lebih lanjut. Kami di sini hanya menyewa barang milik negara, lahan milik negara. Usai membuka ruang dialog, perwakilan warga dan pihak PLTU sepakat akan kembali berdialog dengan menggandeng Kementerian LH. Diketahui PLTU 2 Kanci dibangun sejak tahun 2017. PLTU berkapasitas 1000 MW ini mulai beroperasi tahun ini. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Seorang aparatur sipil negara dan 2 pekerja swasta jadi tersangka korupsi pengadaan ambulans di masa COVID-19. Ketiga yang merugikan negara hingga 1,24 miliar rupiah. Inilah mereka tersangka dugaan korupsi pengadaan ambulans Rumah Sakit Umum Daerah Subang periode 2020. Mereka adalah 1 aparatur sipil negara bernama Ayung sebagai pejabat pembuat komitmen, serta Direktur dan Komisaris CV NSG Diki Arif Rahmat dan Muhammad Danis sebagai rekanan. Ketiganya menyelewengkan bantuan APBD Provinsi Jawa Barat sebesar 3,15 miliar rupiah yang diperuntukkan untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Penyelewengan ini terendus dari hasil audit BPKP Jawa Barat dengan nilai kerugian negara hingga 1,24 miliar rupiah. Selama kurun waktu bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Adapun kerugian keuangan negara berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yaitu sebanyak 1.240 miliar rupiah. Barang bukti yang telah kita sita 2 unit kendaraan ambulans, kemudian 2 buah stempel dan uang tunai Rp169.700.000 dan 21 dokumen terkait dengan pengadaan ambulans.
Ketiganya dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun hingga maksimal 20 tahun, serta denda 200 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Purwakarta mulai menyortir dan melipat surat suara untuk Pilkada 2024. Pada hari kedua ditemukan 126 surat suara yang rusak. Sebanyak 200 petugas musiman mulai sibuk menyortir dan melipat surat suara Pilkada 2024 di gudang logistik KPU Purwakarta di Jalan Baing Yusuf, Purwamekar, Purwakarta. Pada hari kedua ini, masing-masing kelompok harus menyelesaikan 3 dus surat suara. Masing-masing dus berisi 3.000 lembar. KPU membagi 200 petugas ke dalam 50 kelompok. Satu kelompok berisi 4 orang. Pada hari pertama dan kedua, petugas menyortir dan melipat surat suara untuk pemilihan bupati. Selanjutnya pada hari ketiga dan keempat, mereka akan menyortir dan melipat surat suara untuk pemilihan gubernur. Dari jam 8 sampai jam di surat itu mah ada jam 4. Udah hari keberapa ini? Hari kedua. Hari kedua ya? Target satu hari berapa banyak sih? Kemarin 2 box, sekarang 3 box. Katanya. Satu box itu berapa banyak? Ada 3.000. 3.000. Pada hari kedua sortir lipat, ditemukan ada 126 lembar surat suara yang rusak. Ada surat suara yang robek hingga terdapat bercak tinta pada bagian foto calon kepala daerah. Untuk hari pertama kemarin itu ada 126 yang rusak. Kategorinya Pak? Kategorinya yang dominannya itu ya robek ya, robek, bolong. Ya ada yang lain misalnya ada bercakan tinta gitu, dan itu ada di foto pasangan calon. Jadi itu kita anggap reject, rusak. KPU Purwakarta juga menemukan adanya kekurangan jumlah surat suara yang ada di dalam dus sebanyak 1.475 lembar. Nantinya kekurangan itu akan dikirim kembali oleh pihak percetakan. Syamsun Nursyam melaporkan dari Purwakarta.